Ismi Iqbal Hasanul Aula, ana min fasal Rabi'ah, uridu saubayin mudkhol mahari qoblahu afam antiku bilugatul Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mudkhol mahari atau pendekatan keterampilan atau skill. Sebelum kita membahas itu, kita sebelumnya membahas apa itu pendekatan. Pendekatan adalah sebuah proses atau perbuatan atau cara mendekati. Itu sumbernya dari KBBI 1995. Atau bisa dikatakan bahwa pendekatan adalah sikap atau pandangan tentang sesuatu. Dan juga pendekatan ini memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang skill atau keterampilan. Skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan dasar yang melekat pada diri manusia yang kemudian dilatih, diasah atau dikembangkan secara teratur atau terus-menerus. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa mudkhol mahari atau keterampilan atau pendekatan keterampilan atau skill adalah suatu pengelola kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada perlibatan siswa langsung agar siswa tersebut dapat mengasah kreativitas dan juga dalam proses perolehan hasil belajar. Dalam bahasa Arab tersendiri itu terdapat 4 keterampilan, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan yang terakhir yaitu maharatul kitabah. Baik, langsung saja kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu maharatul istima', atau bisa diartikan yaitu keterampilan mendengar. Mendengar secara aktif atau terus-menerus itu dapat membuat kita terus peka terhadap sesuatu di sekitar kita. Dan dengan cara apa? Dengan cara seminimal-minimalnya itu menggunakan 3 perkara. Yang pertama yaitu mendengar, terus memahami, dan juga menilai. Kita ambil contoh saja di dalam pelajaran bahasa Arab itu ada mata kuliah yaitu istima', yang dimana kita sebagai mahasiswa kita disuruh untuk yang pertama yaitu mendengarkan, yang mana para dosen itu memberikan audio atau video dan kita disuruh untuk mendengarkan apa yang ada di dalam video atau audio tersebut. Setelah kita mendengar, kita disuruh untuk memahami apa yang ada di dalam audio atau video tersebut. Setelah kita paham apa yang ada di dalam video tersebut, kita disuruh untuk menilai apa aja sih yang ada di dalam video tersebut, apa kelebihannya, apa kekurangannya, seperti itu. Dan juga kita disuruh untuk menulis apa aja yang ada di dalam video atau audio tersebut. Selanjutnya yaitu maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Mengenai berbicara itu tidak semua orang bisa berbicara, atau bisa dikatakan bahwa orang itu iya di dalamnya itu ada unek-unek, tetapi dia merasa kesulitan untuk mengutarakan apa yang ada di dalam unek-uneknya tersebut. Kita bisa melatih, tetapi kita bisa melatih itu dengan apa? Dengan kita pertama ketika kita malu, kita bisa dengan cara kita berbicara di dalam ruangan kosong atau di manapun lah istilahnya, yang di situ kita merasa sendiri, dan kita melatih bagaimana cara kita untuk berbicara, kita melatih untuk timingnya, kita berbicara seperti apa, nadanya seperti apa. Dan setelah kita merasa kita di dalam ruangan itu kita udah merasa pede, nanti kita bisa mengembangkan lagi dengan cara apa? Dengan cara kita berbicara di depan orang banyak, yang dimana tidak semua orang bisa, tapi kita bisa mengibaratkan seperti ini. Ketika kita tampil di depan orang banyak, anggap sajalah orang-orang yang ada di depan kita itu seperti angin, yang dimana tidak terlihat seperti itu.
Dan juga orang-orang yang apa namanya yang ada di depan kita itu ya anggap aja kayak ruangan kosong yang dimana di situ tidak ada orang sama sekali. Dan ketika kita sudah bisa maharatul kalam atau keterampilan berbicara, kita dapat nilai plus banyak. Kenapa? Karena kita mengasah kepedean kita mengasah kata-kata kita yang mana di situ akan kita keluarkan untuk berbicara di depan orang banyak. Terus yang ketiga yaitu maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Setelah kita bisa menguasai maharatul istima', maharatul kalam, kita tidak lupa dengan maharatul qiraah yang dimana ketika kita sudah bisa mendengar, kita sudah bisa berbicara, tetapi kita juga tidak lupa dengan membaca. Karena apa? Membaca itu adalah jendela dunia yang dimana ketika kita membaca, kita akan mendapatkan ilmu atau kata-kata yang baru yang dimana kita bisa mengembangkan lagi untuk maharatul kalam yang dimana kita bisa mendapatkan diksi-diksi atau kata-kata yang seharusnya itu lebih bagus, lebih tren lah istilahnya seperti itu. Tetapi dengan maharatul qiraah itu kebanyakan orang malah menyepelekan. Karena apa? Membaca itu juga memerlukan luang waktu yang banyak, dan ketika kita sudah merasa nyaman di dalam maharatul qiraah atau keterampilan membaca, kita malah seakan-akan kita merasa bodoh. Kenapa? Karena kenapa baru sekarang saya menemukan kata-kata itu, kenapa enggak dari dulu seperti itu. Maka dari itu marilah kita untuk sering membaca seperti itu. Yang terakhir yaitu maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Setelah kita bisa maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, kita juga tidak lupa untuk dengan maharatul kitabah yang dimana mestilah kita menemukan banyak ketika kita bisa berbicara, tetapi tidak banyak yang tidak bisa menuliskan apa yang kita utarakan seperti itu. Contohnya aja mufradat ya, kita bisa berbicara tetapi kita banyak yang tidak tahu apa itu, gimana tulisannya seperti itu. Maka dari itu selain kita pandai mendengar, kita pandai berbicara, dan kita pandai membaca juga, jangan lupa kita untuk menulisnya. Kita latihan dengan contohnya aja di dalam makul bahasa Arab itu ada mata kuliah yang namanya itu insya, yang dimana di situ terdapat kita bisa ambil contoh yaitu di makul insya, yang dimana makul itu kita bebas mau menulis apa aja, dan itu bisa melatih maharatul kitabah kita. Mungkin anda kalamu mini idza wajatum minni khotoan atlubukumikum afan akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.